kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tamu ini Pak Agus Susilo yang mencalonkan diri sebagai Ketua Apindo Indonesia. Saya ucapkan selamat datang Pak Agus. Bagaimana kabarnya? Bapak, bagaimana kabarnya? Oh ya, ini dengan Pak siapa Pak? Sama Pak, sama Agus bagaimana? Bapak Agus juga, sama Agus. Pak Agus, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Kebetulan kita di perjalanan dari jam 10 dari Ngawi ya. Alhamdulillah perjalanan enak lancar. Alhamdulillah. Pak mobil Pak ya? Enggak ya. Drivernya tentunya nggak satu ini. Ya kebetulan kemarin itu bareng kita sama tim habis dari itu kepanitiaan apa itu berbagi di Solo. Nah di sana kita kan ada perjalanan ibu dan sebagainya. Setelah dari sana banyak kita Wes, ini luar biasa ini Pak. Semoga tetap sehat Pak ya. Masih tetap semangat. pasti. Oke Pak, mungkin ini dari pertanyaan mewakili dari teman-teman anggota Apindo Jatim. Mungkin dari Pak Fathur-Rozi yang mewakili teman-teman. Ini Pak Sekjen kita Pak Fathur-Rozi. Silakan Pak Fathur-Rozi. Terima kasih. Selamat malam Pak Agus. Malam. Kita santai aja Pak Agus. Kita kan tujuan kita kan antara untuk mencari visi dan misi dengan seperti itu. Oke. Kan santai aja. Beras. Coba tapi beras Pak. Habis makan toh Pak? Iya, makan Pak. Minta maaf Pak. Ini Pak, ini kan dari teman-teman kita sebagai pengurus DPD Jatim bisa Pak Agus bisa menjelaskan tentang visi dan misi jalan. Artinya kita bisa merefleksikan kepada member DPD Jatim. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di Jatim karena sudah mempersilahkan saya untuk hadir di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Visi saya ini adalah sama, yaitu melanjutkan Apindo, yaitu berilmu, berkarya, menuju sejahtera, di mana berilmu saat ini mungkin teman-teman dari Sabang dan Merauke, teman-teman dari macam-macam DPD ini belum semuanya sama Pak menerima keilmuannya. Nah ini baru kita prioritaskan, yaitu kesetaraan untuk ilmuwan Pak, kesetaraan skill untuk anggota Apindo, mulai kita dari Aceh sampai ke Papua. Karena mungkin kalau di DPD Jatim ini keilmuannya udah aman, mungkin udah sering ada training dan pembelajaran, tapi gimana buat teman-teman kita yang mau jauh dari kota besar, misalnya kayak yang ada di Jambi, yang ada di Aceh, ini prinsipal pun belum belum sampai sana. Jadi kalau kita kan bahkan sampai dari brand-brand mana aja ngajarin kita untuk oh ya ada training gitu kan, nah, tapi di daerah ini masih banyak yang kurang. Itu menjadi sebuah tantangan Pak Agus sendiri Pak ya? Betul Pak, nah itu brand ini kita berharap semua anggota Apindo bisa satu setara gitu. Jadi karena notabene gini, Apindo ini adalah organisasi yang harus mandiri ya. Nah mandiri ini kan ini akan menjadi rujukan oleh dari prinsipal, dari pemerintah, dari banyak pihak ya Pak. Karena dalam artian gini, notabene kita adalah organisasi profesi pendingin. Nah di saat ada prinsipal yang membutuhkan akan menjadikan membuka mungkin kantor cabang, di situ akan butuh distributor atau toko-toko atau bahkan ASC-nya gitu kan, subdealernya untuk melaksanakan servis dan sebagainya. Nah ini mereka pun bingung Pak kemana gitu kan, ke siapa memberikan kepercayaan ini. Nah ini tapi kalau kita ini benar-benar dari anggota Apindo semuanya udah siap, ini
brand apapun itu datang dari luar negeri, datang masuk ke Indonesia dan datang lagi akan datang ke Apitu, minta Apitu, saya akan buka kantor cabang misalnya di Papua bagian mana. Nah di sana kita punya anggota, makanya nggak saja anggotanya di sana akan, oh saya siap dengan menjadi jadi dealernya atau jadi ASC-nya. Ini penting Bapak, karena untuk target pesanan untuk Brillimundo bisa bisa melayani penting karena untuk target itu yang selanjutnya. Jadi poin pertama yang bisa kita ambil lah, bisa kita ngobrol pesan itu adalah kesetaraan ya. Iya, Kesetaraan antara yang di kota maupun di daerah. betul. Menerima informasi yang sama dan yang sama-sama. Mantap. Kesempatan yang sama. Dan betul. kesempatan yang sama. Kelihatannya kita ini tegang Pak gitu Pak. Gini aja dulu Pak. Mau tanya lagi Pak. Ya, Pak ya, Agus ya. asli mana Pak itu? Saya kebetulan lahirnya Pak itu di Malang. Kalau pas desanya itu di Jambore Pak. Jambore itu yang itu masih di Panjen ya Pak. Itu masih jauh dari Tanjungban, karena masih lagi. Desa Pak, pinggirnya Gunung Kawi. Terus sekarang gimana gitu? Alhamdulillah Pak, jadi saya itu lulus sekolah itu di tahun 95. Nah itu langsung hijrah ke Jakarta. Nah saya itu saya bekerja di brand awalnya saja di brand perusahaan asing. Jadi saya di sana kita berorganisasi itu di awal 2 tahun 3 tahun alhamdulillah saya sudah mulai berani untuk berlepas dari perusahaan itu dan mulai usaha sendiri. Jiwa entrepreneurship-nya itu meronta kontak. Apakah ini Pak, namanya bracketnya Bapak dari AC itu Pak? Iya. Bukan dari lotemnya. Jadi awalnya itu malah dulu Pak. Saya sih tapi dealer ya Pak. Saya itu spesial kompresornya Pak. Jadi dealer itu kalau misalnya mengerjakan kompresor 80 TR, 120 TR itu udah pekerjaan saya. Tapi saya juga berpikir tidak, yaitu karena ini ya Pak. Dealer apa itu agak terlalu pasarnya itu terbatas. Itu harganya ketika mulai bergeser ke asing. Yang mungkin lebih banyak Retail dan ini karena memang perkembangan sekarang ya Pak, asing bukan lagi barang mewah, harus semuanya harus kontrakan di rumah petakan, karena semuanya sudah butuhnya asing. Iya. Itu kenyamanan itu. Terus ini kan Bapak sudah mau visi dan visi aja Pak, visinya masih sendiri. Ya, jadi sebelum meninggal itu Pak, mau tanya, Pak Agus punya keberanian untuk mencalonkan sebagai ketua DPP. Itu motivasinya apa? jadi gini Pak, saya itu dalam usaha ya, dalam usaha itu sudah 27 tahun. Kalau orang kerja di pegawai negeri itu rasanya kecil. Ya Pak. Saya ikut di organisasi ikut API itu ini dari 2000, bahkan masih API itu baru saya aktif ya Pak, itu sudah ada saya ikut. Tetapi memang di saat pas acara karena masih kesibukan, karena masih biasanya apa ya Pak, masih pengembangan Pak. juga itu bagus kerja sendiri masih seperti itu. Bahkan lebih seru Pak. Jadi lebih seru karena di sana kan apa, kompetisinya keras, apalagi zaman dulu nggak ada juga teman-teman sesama kayak kerja begini. Kalau sekarang kita ada kerepotan minta teman yang sama anggota ini kan masih dulu saya belum ada Pak. Nah itu di awalnya jadi masih bawa tangga, Masih mampu karyawan gitu Pak. ya. Nah itu Pak tadi Pak, itu latar belakangnya Pak. Dan saya juga di organisasi ini dari 2018 saya ketua DPC Pak. Masuk di Alhamdulillah ya. itu Alhamdulillah Pak, DPC Bekasi pun sampai sekarang insya Allah semangatnya apa anak-anak tim untuk DPC ini luar biasa. Jadi sampai saya pun akhirnya 3 tahun saya diminta maju ke DPD. Di DPD pun saya sudah alhamdulillah ini sudah tahun kedua Pak.
tahun kedua mau ketiga, mungkin 2 bulan lagi. Pak, mohon maaf, kan bisa diceritakan nggak pengalamannya waktu jadi ketua DPC Bekasi? Ini kan kita dengar pesawat Dukas bisa sampai 70 juta. Ini mungkin momen yang berharga ya. Saya buat teman-teman API itu di Indonesia barangkali ya bisa diadopsi atau bagaimana gitu. Sekelas DPC Pak. Mungkin DPP pada waktu kalah mungkin ya. Benar, jadi itu gini, memang posisi satu nggak dari dukungan dari teman-teman ya Pak. Ya. Dan insya Allah acara DPC yang ada di hotel ya Pak, itu mungkin pertama di Bekasi ya. Bekasi. Kita di hotel Horizon Pak. Di hotel Horizon. Itu ceritanya gimana tuh Pak? Jadi di sana itu adalah DPC Jabar ini memang ada SMR Pak, itu silaturahmi membawa rezeki. Nah, itu adalah per DPC ini di bagian gantian Pak, pengurus. Jadi tuan rumah kita sekarang ini sudah ke-8. Nah, saya kebetulan waktu itu Bekasi jadi ketua yang tuan rumah yang kedua ya Pak, yang kedua. Nah, kebetulan alhamdulillah Pak, kalau saya kan kedekatan saya dengan banyak prinsipal. Makanya support ada acara Pak, mau acara itu luar biasa, itu sebenarnya. Nah, ini poin ini Pak, poin mahal ini. Tidak semua loh Pak, bisa dengan prinsipal. Acara DPC itu kita langsung dari prinsipal ya Pak, itu luar biasa. Jadi target kita ya mungkin hanya di angka 30-an juta gitu ya, kita nyari itu bisa dapat 100 lebih. Itu sponsorship ya? Sponsorship. Nah, dari itulah kita kelola harus itu dengan dari ada saldo acara SMR kita kelola. Jadi gini Pak, artinya kan dari kegiatan yang diadakan oleh DPD Jabar ya, sama SMR yang dilakukan di DPD Bekasi, kegiatan itu mestinya memang harus ada saldo kan gitu ya? Iya. Saldo dikelola menjadi dana kas. Semuanya dana kas ini Pak, jadi teman-teman juga di sana jadi modal buat belanja material tambahan antara anggota ini bisa disupport dia ambil untuk proyek, bisa ada temponya kan lengkap tuh Pak. Nah di situ jadi kita dari DPD itu ada kabel, pipa, bracket itu yang kebutuhan teman-teman AC ini disupport sama DPD. Itu bukan berupa koperasi, bukan? Jadi pinginnya awalnya ya Pak itu mau kayak dana usaha, khususnya danus Pak. Danus. Jadi awalnya mau diganti seperti koperasi, tetapi tidak koperasi, jadi dana usaha. Nah sekarang bahkan masing-masing itu sudah dikatakan sama kayak kita menginduk kayak API itu ada A70 gitu kan. Karena itu DPD-nya juga ada beberapa yang punya perusahaan sendiri buat ya dengan teman-teman semua buat belajar dan sebagainya. Itu konsepnya juga seperti itu tuh, idenya dari lingkungan sebagai ketua DPC waktu itu atau bagaimana? Ya, jadi ini ide mungkin boleh dari saya Pak, tapi pelaksanaannya sangat penting. Ini teman-teman Tapi ini Pak yang perlu yang perlu kita perjelas. Apakah pada waktu itu teman-teman di DPC Bekasi sudah ada yang punya logo? Nah itu Pak, jadi memang saya sendiri Pak, kan dari saya dulu saya juga ngajak teman-teman semuanya ini bahasanya yuk kita berjuang bersama. Kita berjuang dengan usaha yang dikelola oleh DPC tadi. Enggak Pak, jadi sampai sekarang kebetulan memang posisinya teman-teman ini bisa memahami. Ya mungkin bagaimana itu ya Pak, karena semuanya hampir masih kondisi. Nah jadi belum terlalu banyak sampai sekarang saya yang mulai ngajak teman-teman itu pada punya perusahaan, pada punya buku, karena kalau saya di DPC Bekasi ataupun di DPC Jabar itu teman-teman itu begini Pak, kita ini kerja di aksi. Nah, umur terus bertambah. Kalau kita nggak ada itu berjuang untuk diri kita, untuk keluarga, nanti kita lupa Pak. Bisa kita usia kita udah mulai ternyata harus pensiun, tapi kita masih harus berapa anda. Nah, inilah mengenai tak ini teman-teman untuk dari awal ini berjuang benar-benar berusaha untuk
punya mimpi lah, Iya. punya perusahaan, punya usaha karena supaya bisa nanti kita udah bisa di tunggu atau apa seperti itu. Ini mungkin bisa masuk di ini Pak, di misinya, kan ada visi misi ya. Iya. Mungkin bisa masuk di misinya Pak Agus Susilo. Artinya kan ada step by stepnya pengembangan grow up next level ini itu harus ada Pak ya. Iya. Mungkin seperti Jadi itu. gitu Pak. Jadi memang kalau dari ini ya Pak, bukan hanya sekedar semua tenis, tapi dari mulai kepengurusan DPD, kepengurusan DPC, bahkan di DPP juga ini harus juga terus Pak menambah skill terutama keadaan literasi karena ya mohon maaf untuk tidak semua teman-teman kayak saya itu DPC itu bisa bikin proposal aja juga salah-salah komunikasi kadang administrasi laporan keuangan aja juga hanya ingat-ingat aja kan di situ Pak. Jadi yang penting ini nanti insya Allah dalam program saya ini pembelajaran yang berkelanjutan. Masuk misi Pak ya? Iya. Artinya untuk soft skill ini menjadi salah satu fokus perhatian Bapak ya. Iya, betul. Penataan administrasi Pak ya. Iya. Manajemen tata kelola usaha gitu Pak. Iya. Itu yang banyak lain tapi yang masih di teknis ya Pak. Iya. Ada juga kita juga itu dari ilmunya kekaryanya juga yang mulai dari juga bincang-bincang di awal Iya. Gimana sih teman-teman semua ini sudah benar-benar karyanya ini harus diperjuangkan untuk dijadikan nyata dan hanya dalam artian oh iya pengen punya usaha kalau kita sekarang kabarnya begini. Saya baca Iya. Wirausaha di Indonesia itu sangat kurang dibandingkan dengan jumlah Penduduk. populasinya. Hanya saja mungkin tidak adanya mungkin wadah yang mempermudah untuk wirausaha belajar Mas. Iya. Jadi ini mungkin poinnya nanti benar ya. Ini untuk kita sampaikan ke anggota Jatim dan untuk teman-teman Indonesia yang masih ada di kita ya. Oke. Pak Agus Susilo ini kan lebih pada mendirect dan menggerak bahwa saya teknisi yang awalnya titik poinnya di skill ya, bisa ditarik, bisa diracuni gitu ya, bisa bikin perusahaan sama mereka, kan gitu Pak ya. Iya. Berikutnya dengan manajemen tata kelola perusahaan yang lebih baik lagi, gitu Pak ya. Nah, jadi emang posisi itu memang harus namanya Pak dari tekniknya juga dari tata kelola usahanya itu sama ini kan kita dengarkan pelatihan dan skill, pelatihan teknis ya. Next di level berikutnya mungkin nanti ya Pak kalau jadi mudah-mudahan kita di grup bersama. Ya Belum Pak, saya masuk belum kan Pak. oh iya nggak apa-apa. Mari kita foto Tadi kan pertanyaan masih belum dijawab. Kenapa sebenarnya kok berani maunya mencalonkan jadi ketua DPP? baru setengah tadi ya Pak ya. Iya, apakah kita ini sebagai pengusaha berkaitan itu atau bagaimana? Nah, jadi gini, tadi itu baru notabene saya usahanya sudah 27 tahun Pak. Nah, ada kemudian dengan sebaik-baiknya manusia ini yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, saya juga sudah umur saya sudah bermanfaat di mana saya itu bisa punya ilmu ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita ini kan akan jadi bekal juga nanti itu yang lebih ininya dan saat ini saya juga sudah mulai ya kalau dibilang untuk pekerjaan ya untuk proyek sekarang itu saya itu adalah masih usaha dealer distributor itu di di Jakarta alhamdulillah sekarang itu karyawannya itu ada 180 orang. Nah, di sini si penangannya semuanya dari Asia. Jadi saya juga kontrak dari beberapa mulai tadi pemerintah terus di bank, di swasta, di pabrik, di semuanya. Bahkan saya juga punya tim sendiri yang untuk proyek yang untuk SD. Ada juga yang bekerja sendiri untuk di kantor. Ada juga yang sendiri tim untuk di online, untuk di jadi saya memang
sini itu nah di saat posisi saya juga sudah mulai ini kan di saat saya maju karena kan jadi ketua ini kan saya bisa menyampaikan supaya bisa berubah karena ya kita belum semua itu bisa sama untuk lembaga ini ya. Itu pada intinya dan secara umum buat organisasi ini adalah ya saya juga cinta Pak itu karena sudah dari tahun tadi saya kira ya 2017 itu sudah di Apindo. Kalau saya bilang itu Anda itu lebih berkarir di Apindo Pak, mulai dari DPJ ya, DPJ masih DPJ ya. Sekarang next levelnya ke DPP Ya. mantap itu Ya, mudah-mudahan Pak. Jadi ada apa ya? ada bupati, ada gubernur mungkin jadi mungkin bahaya lebih aktif pada itu gitu ya. Boleh. Padahal ini kan namanya ini, padahal ini kan organisasi yang memproduksi Pak. Ya. Apakah Bapak ada keinginan untuk menjadi partai aja? Nah, jadi ini Pak, terbuka. Jadi saya kemarin di awal bulan bahkan bulan Juni itu ada seperti ya Pak. Saya harus mana yang saya pilih karena saya itu kemarin itu jadi untuk Kota Bekasi itu jadi caleg nomor 1 dari partai politik. Nah, tapi memang posisi saya berpikir bukan dari mana-mana karena jujur saya masih menyadari di politik itu terlalu banyak dan yang harus disiapkan terutama di mental. Kita ada orang yang sekarang duduk bareng sini dan belakang itu yang belum siap. Nah itu yang belum siap akhirnya saya berpikir ya udah saya akan ngambil dari ini karena kalau tidak berkesan Kalau menggarisbawahi kalau jenengan berbicara dengan apa ini lagi karena ini kan organisasi sosial non-profit. ya. Apakah jenengan sudah siap untuk ini? Maksudnya untuk maju ini karena di belakang pun sama kan seperti itu. Ya, jadi siap Pak. Jadi dulu kalau di biasanya partai politik saya masuk cenderung kita berpikir untuk gimana caranya dari anggota dewan itu adalah tanda kutip ya Pak yang kita berpikir untuk jadi nasib itulah resiko-resiko yang akan bahaya di situ kita orang baik kita dalam artian hanya karena nggak tahu posisinya nah, karena melihat banyak ya cara-cara dan mungkin ya itu sih Pak tapi dengan ke Apindo ini justru malah bismillah nggak ada pabrik yang di utama pengabdian Pak. betul bermanfaat bagi teman-teman anggota. Nah ini mungkin biar nggak lama juga ya. Yang pasti kan begini Pak, dari semua calon yang ada sekarang untuk mengasuh itu yang pasti semua punya kelebihan kan ya. Kelebihan masing-masing lah. Yang pengen ditonjolkan, yang pengen kita keren lebih duluan dan targetnya Pak Agus Susilo itu kadang-kadang bisa disampaikan di sini Pak. Artinya ya program 1 hari gitu kan ya. Bukan, hanya program bulannya. Kita di sini kan punya gitu Mas, semua calon Punya keunggulan masing-masing gitu ya. Nah yang dari program atau dari misi-misi kan tentunya ada program kerja dan karakter. Nah yang dari bulannya Pak Agus kadang-kadang nanti bisa disampaikan dan teman-teman dari Apindo Indonesia bisa mantap gitu dengan Pak Agus. Jadi ini itu yang tadi di awal itu saya bisa ajak untuk bergotong royong ya bergerak bersama-sama untuk semua anggota. Jadi saya target mungkin bisa lebih kalau secaranya gimana untuk kesejahteraan anggota ini perlu dipaskan. Nah ini di awal karena kesejahteraan ini adalah kunci Pak. Kita di saat mulai usahanya makan kita mau kemana aja nanti di Apindo ini enak. Tapi di saat masih masalah dengan teman-teman semuanya anggota ini saat punya keuangan kita mau kerja aja betul lagi. Nah itu satu
berikutnya adalah masalah kedua, masalah tempat ini Pak, kita mulai dari ini peluang yang bagus buat itu sumber dana buat aktivitas. Nah ini yang harus kita fokuskan. Jadi di sini contoh yang sudah ada adalah Jawa Timur ini sudah punya kita punya bisa mengadakan sertifikasi pada orang luar ya Pak, selain itu ini kan peluang. Ini semuanya Pak, karena saya API itu sendiri sudah punya LSP dikembangkan, semua DVD nanti bisa sebagai marketing, semuanya bisa ngambil dari orang sebanyaknya untuk ini semua berarti. Nah, target tujuan kesananya apa? LSP dengan percaya dengan uang kita bisa punya sekretariat sendiri, kita punya gedung sendiri, bahkan makin bagus kita punya kayak BLK dan sebagainya. Itu sangat memungkinkan buat kita dimana kalau ini bisa kompak dan bersinergi bersama. Lagi Pak, dari saya mengenai kepengurusan yang lalu, yang IMS. Menurut Bapak dilanjutkan atau bagaimana? Mas, jadi memang pro dan kontra yang ada ya di saat IMS ini adalah bagus karena mulai teknologi dan modernisasi. Kayak kita dulu, bahwa kita dulu jangan manual, ada manual Pak. Karena ngapain untuk yang begitu udah namanya maju lain dan tapi perkembangan zaman jadi ada perubahan. Nah, betul kalau juga sudah berapa kali perubahan dari model usaha itu kan pemilu Pak. IMS ini udah mulai ke modern, udah mulai posisinya sekarang. Karena zaman itu di saat orang-orang yang ada di ini sebenarnya bukan keberatan aksi mana karena sebenarnya mulai katakannya penelitian. Nah ini bisa kita ambil Pak, kita rangkul, mungkin tetap masuk tapi lewat mungkin propagasinya dan sebagainya, atau mungkin daftarnya bisa lewat admin. Karena ini peluang Pak juga. Jadi kalau dengan ada IMS ini sangat-sangat membantu kita akan dihargai sama brand atau bahkan pemerintah bisa itu memberikan database itu real. Artinya kan kekuatan data ini Pak. Betul, kekuatan data itu sangat-sangat penting. Jadi kan gini Pak, kalau boleh yang menunjukkan, itu melakukan dari teman-teman pengurus BCP yang sekarang yang dirasa baik masih bisa betul ya. Jadi sangat banyak ya. Jadi banyak teman-teman apalagi pengurus sekarang bahkan juga sudah melihat kita sama-sama gitu. Jadi dengan teman-teman itu bisa untuk kita yang sekarang mau tidak melanjutkan itu jadi semuanya kita ya semuanya kecewa lah intinya beliau berarti tanda kutip berarti sebetulnya program-program ini teman-teman semua masih mau gitu makanya sebetulnya sebuah modernisasi yang tepat begitu era perkembangan mana semuanya berbasiskan itu Pak ya. Kemudiannya banyak sih, karena waktunya disampaikan jadi pertanyaannya itu gini Pak, itu diusahakan semua itu legalitas yang utama. Ya. Ini namanya masukan saja dari sini. Bapak juga tadi ngomongnya kesetaraan seperti tapi dengan luar yang bukan namanya saya tadi apakah usaha dan tidak itu bisa diserahkan untuk bisa menikmati atau apa menjadi sesuatu hal apapun.
saya Pak, saya tadi sampaikan dari mulai tekniknya juga apa namanya yaitu kalau daerah yang belum lagi kewirausahaan ini yang harus kita supaya lebih teman-teman ini, tapi ini tidak bisa juga saya sebagai ketua misalnya jadi semuanya tanpa dukungan dari semua teman-teman kita, ini yang penting. Jadi disinilah saya karena sangat berkata teman-teman, terutama adalah masalah kayak kepengurusan dari siap diberi yang menerima masukan sebagainya ini pentingnya. Sisi lainnya tidak berada dirinya paling benar, tidak berada paling wah ini yang ini saya juga akan terus mengajar berbincang ke semua industri kita apa yang bisa kita perbaiki, apa yang kita lakukan dengan inilah dengan posisi kebersamaan ini maksud saya adalah membuat kita akan lebih ringan untuk maju, lebih mudah untuk menggapai harapan-harapan dan cita-cita. Ini sangat mudah di saat kita ini benar-benar bersatu, kita yang kita sampaikan tadi berusaha untuk jadi pengusaha semuanya, bukan kita yang akan mencari, tapi kita yang dicari. Itu penting Pak. Jadi jujur kayak saya dan sekarang posisi bukan ini pribadi ya Pak, jadi bukan. Karena setiap kita pun mengajukan proposal ke brand ini akan ditanya, oh iya, karena kita ada kedekatan mungkin dari manajemen pun akan ditanya baliknya kita kasih ini apa sih yang didapat. Nah, tapi kalau kita semuanya ini apa dulu Pak, di saat kita semua kita berusaha semuanya, kita kan kamu mau minta apa? Semua anggota kita kencang misalnya buat toko jualan semuanya, itu nggak usah minta malah orangnya datang mau ada acara apa yuk, acara apa yuk, itu tujuannya akhirnya kita membangun diri kita dulu Pak ya, untuk menjadi magnet dan sponsorship gitu Pak. Betul. Pak, sangat bagus Pak. apa tuh? Kita dengan calon ketua Apindo Indonesia Bapak Agus Susilo, calon nomor 2, dan semoga apa yang menjadi cita-cita beliau di sini dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dari saya pribadi mewakili teman-teman Apindo DPD Jatim mengucapkan terima kasih Pak sudah mampir ke kantor kami yang seperti ini, mewah bagi saya Pak, ya bagi Jatim mewah, sudah sangat mewah ini Pak. Terima kasih dan kedepannya kita masih bisa bekerja sama. Amin. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua.